Tahukah kalian, dilansir dari buku pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila juga sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Pada video kali ini, di subbab pertama tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kita akan menjelaskan tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2, yang pertama ada Zaneta Zakia yang akan menjelaskan tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang kedua ada Umi Humayah yang akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dalam nilai ideal sila-sila Pancasila. Yang ketiga ada Wilky Nafsal yang akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Yang terakhir ada Dea Chelsea Hidayat yang akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dalam nilai-nilai praksis sila-sila Pancasila. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan nilai-nilainya, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar adalah cita-cita atau tujuan yang bersifat universal atau menyeluruh. Nilai dasar mencakup nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Berikutnya adalah nilai instrumental. Nilai instrumental berarti nilai-nilai turunan dari nilai-nilai dasar yang dituangkan dari berbagai konstitusional, baik dalam Undang-Undang NRI tahun 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Yang terakhir adalah nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Kendati begitu, nilai praktis dalam Pancasila selalu berubah-ubah seiring perkembangan zaman, dan juga perkembangan dari nilai-nilai instrumental menjadi dasarnya. Perubahan ini tidak akan memengaruhi fakta bahwa nilai praktis merupakan perwujudan dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Terdapat beberapa contoh dari nilai praktis, yaitu yang pertama, sikap menghormati seluruh agama meskipun berbeda-beda sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang kedua, setiap warga negara mampu memperlakukan orang lain secara adil tanpa pilih kasih ataupun mencurangi, sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan nasional sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang keempat, mengutamakan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang kelima, bersikap adil dalam pembagian sumber daya, membantu yang kurang mampu, sesuai dengan sila kelima Pancasila. Hak dan kewajiban dalam nilai ideal sila-sila Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Kewajiban warga negara sesuai sila pertama Pancasila sebagai berikut. 1. Membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. 2. Mengembangkan toleransi antarumat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang harmonis. 3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua Pancasila yaitu sebagai berikut. 1. Memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, hak, kewajiban setiap manusia tanpa diskriminasi suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain.
Yang ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Beberapa kewajiban warga negara sesuai sila ketiga Pancasila yaitu sebagai berikut. 1. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk 1. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hal milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Penjelasan nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai berikut. 1. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. 2. Tidak adanya golongan tirani, minoritas, dan mayoritas. 3. Adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian hak dan kewajiban rakyat Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental dalam hak dan kewajiban warga negara merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang mendukung implementasi hak dan kewajiban tersebut diterapkan di kehidupan masyarakat. Nilai-nilai ini dapat membantu bagaimana hak dan kewajiban tersebut diterapkan juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini adalah penjelasan mengenai nilai instrumental dalam sila-sila Pancasila. Nah, yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana nilai instrumental yang terkandung di dalamnya adalah toleransi dan kebebasan beragama, di mana haknya adalah setiap warga negara berhak untuk memeluk agama yang dipercayainya, dan kewajibannya adalah warga negara wajib menghormati hak orang lain untuk beragama dan beribadah. Nah, di sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana nilai instrumental yang terkandung di dalamnya adalah keadilan dan martabat manusia. Haknya adalah setiap individu berhak atas perlakuan yang adil dan merata, serta memperoleh hak-hak dasar sebagai manusia. Nah, kewajibannya adalah warga negara wajib memperlakukan sesama dengan adil, menghargai martabat manusia, dan tidak merendahkan atau menzalimi orang lain. Nah, di sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nilai instrumental yang terkandung di dalamnya adalah solidaritas dan kesatuan bangsa, di mana haknya adalah setiap warga negara berhak untuk menikmati hasil dari persatuan dan kesatuan bangsa. Dan kewajibannya adalah warga negara wajib menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Di sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan. Nilai instrumental yang terkandung di dalamnya adalah demokrasi dan partisipasi, di mana haknya adalah setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi seperti memilih atau dipilih. Nah, kewajibannya adalah warga negara wajib terlibat dalam musyawarah dan pengambilan keputusan yang bijaksana, serta menghormati hasil musyawarah yang telah disepakati. Nah, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di
mana nilai instrumental yang terkandung di dalamnya adalah kesetaraan dan kesejahteraan, di mana haknya adalah setiap warga negara berhak atas keadilan sosial dan kesempatan yang sama dalam memperoleh kesejahteraan. Kewajibannya adalah warga negara wajib berpartisipasi dalam upaya untuk mencapai keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, dan memastikan distribusi sumber daya yang adil. Hak dan kewajiban dalam nilai Pancasila, sila-sila Pancasila. Hak dan kewajiban dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terciptanya kemakmuran. Menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban orang lain, saling mencintai dan tenggang rasa sama manusia, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia menciptakan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, cinta tanah air dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Bangsa sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, tidak memaksa kehendak orang lain, pengambil keputusan melalui musyawarah untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap hasil musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, tolong-menolong antar umat manusia. Yang ketiga, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Yang keempat, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Yang kelima, rajin bekerja keras. Dan yang terakhir, menghargai hasil karya orang lain. Nah, dari penjelasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Pancasila mengajarkan bahwa hak dan kewajiban warga negara harus dijalankan secara seimbang dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis. Dan juga ada beberapa poin yang dapat kita ambil dari penjelasan kita tadi. Yang pertama, kebebasan beragama dan kewajiban menghormati kepercayaan orang lain. Yang kedua, perlakuan adil dan manusiawi serta kewajiban berperilaku adil. Yang ketiga, persatuan dan kewajiban menjaga kesatuan bangsa. Yang keempat, partisipasi dalam pemerintahan dan kewajiban menghormati keputusan bersama. Yang kelima, keadilan sosial dan kewajiban berperan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Pancasila menekankan keseimbangan hak dan kewajiban untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami sampai habis. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.